selamat malam semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk malam ini, aku ingin membacakan mengenai tema apalah arti atau siapakah kamu di matanya, ya? Siapakah kamu untuknya? Ini pembacaannya tuh bagus banget ya, teman-teman. Soalnya ya kadang kalau kita misalnya ya, kita tuh mencegah untuk apa nih pembacaannya? Mencegah untuk kita menjadi GR. Mencegah kita untuk terlalu berhalusinasi. Misal kalau pembacaan, kalau di aku ya, kalau pembacaan memang jelek ya aku baca jelek, kalau baik ya baik, terserah. Kalian di sini senangnya yang halu-halu atau senangnya kenyataan, atau merasa kok negatif ya? Ya kalau misalnya semuanya positif tapi kenyataan pada lapangan tidak sesuai dengan kenyataan, agak dipertanyakan juga pembacaannya gitu. Jadi aku juga tidak membaca persoalanku sendiri ya teman-teman, karena aku tidak punya persoalan-persoalan ini. Karena aku sudah menemukan cinta sejatiku, cie. Dan ini untuk kalian. Siapakah kamu di matanya, ya? Untuk membooster aura kamu, jangan lupa untuk order Li Aura, harganya 350.000, belum termasuk ongkos kirim. Makanya nggak usah lebay, teman-teman. Kalau habis mandi ya pakai aja kayak parfum biasa, semprotin di badan, semprotin di meja kerja kamu kayak aku nih sekarang, ya. Insya Allah terhindar dari hal-hal negatif. Efeknya apa, Kak? Efeknya biasanya kalau untuk pertama kali pemakaian, kamu pasti akan merasa panas dan pusing. Kalau semakin banyak panas di badan kamu, berarti energi negatif kamu itu lagi jelek-jeleknya. Kalau kamu udah pakai 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali juga nggak akan ngerasa pusing. Terutama pusingnya tuh di belakang telinga, tengkuk ya, badan. Kalau ada rasa-rasa merinding, ya itu juga kurang bagus ya. Dan di sini untuk cara pemesanan itu gampang, teman-teman. Kalian bisa lihat deskripsi link di bawah. Kemudian kalau kalian yang masuk lewat link Mazing aku, kan ada ya Mazing yang untuk link aku yang buat aku baca tarot, itu juga udah aku lampirkan, teman-teman. Jadi kamu nggak usah pusing bagaimana kamu mendapatkannya. Kan kalau baca tarot di sini nih, nah nih ada bawahnya langsung order parfum Li Aura yuk. Nanti kamu langsung masuk ke link pembacaan di sini, link webpage khusus, udah ada harganya, jadi nggak usah nanya lagi. Tinggal kamu mau order yang mana, ya. Misal aku pengen paket ini nih, tinggal order aja gitu, tinggal order, ya. Terus langsung add to cart. Add to cart langsung ya, langsung. Terus udah itu kita kalau udah masuk nih kelihatan chartnya, view cart dulu. Oh udah oke, place order. Kak aku mau nih ini, langsung masuk ke admin aku. Oke, tuh langsung Kak aku mau ini. Jadi nanti akan ada formatnya ya, ada format otomatisnya. Paling itu aja sih teman-teman. Sekarang kita kembali ke laptop dan kita akan bacakan siapakah kamu untuknya. Siapakah kamu untuknya? Siapakah kamu untuk dirinya? Aku akan buka 10. Oh iya, dalam penarikan kartu tarot itu nggak sembarangan ya, walaupun aku kayak gini-gini sembarangan, tapi aku tuh ngeliatin dari sekian tumpuk ini yang energi lebih banyak. Nah, ini untuk bottom of deck kita. Oke. Kita akan lihat di sini, sebenarnya siapakah kamu untuknya? Kita akan baca satu persatu ya, teman-teman. High Priestess. Ya.
Kamu adalah sosok penuh dengan ilmu. Kamu adalah sosok yang menyimpan juga banyak misteri. Kadang kamu itu buat dia penasaran. Sebenarnya bener nggak sih apa yang kamu ucapkan itu sesuai dengan kenyataannya? Karena dia melihat kamu tuh banyak penuh rahasia. Misal, sayang, aku nggak jadi datang ke rumah aku ya. Terus kamu jawab, oh ya, nggak apa-apa, gitu. Itu beneran nggak apa-apa, atau kamu bersungut-sungut di belakang. Ya, contohnya seperti itu. Dia penasaran sama kamu, apakah kamu itu termasuk benar-benar orang yang kuat. Ya, dalam arti di sini, kamu tuh mungkin ada yang wujudnya wanita. Ya, ada juga yang wujudnya pria. Mungkin kebalikan. Kalau seandainya apakah dia lihat kamu terlalu tegar? Nah, apakah kamu memang benar setegar itu sesuai dengan yang kamu perlihatkan terhadap dirinya? Apakah kamu setabah itu? Apakah sebenarnya kamu itu orangnya suka pura-pura nggak tahu? Padahal kamu tahu. Ya, jadi dia juga ada wanti-wanti nih. Kalau seandainya dia bohong sama kamu, resikonya ya akan cepat ketahuan. Itu. Dari sini kita paham ya, cara bacanya itu kita memang harus pelan-pelan ya. Kita harus pelan-pelan. Terus kita juga harus bacanya itu sesuai dengan kaedahnya. Oke? Oke, ini aku matiin dulu ya teman-teman. Bising banget. Aku biasanya dapat DM banyak banget ya. Jadi aku nggak baca DM sebenarnya. Oke. Yang kedua, siapakah kamu untuknya? Dia melihat kamu adalah sebuah kesempatan. Dia tahu bagaimana kondisi kamu sekarang ini dan dia melihat itu sebagai celah dia masuk. Dia melihat kamu juga di sini adalah seseorang yang penuh dengan harapan. Jadi, siapakah kamu untuknya? Kamu adalah orang yang memberikan harapan di saat yang memang dia benar-benar butuh. Di saat yang tepat. Kamu tahu cara melihat peluang. Kamu tahu cara untuk maju. Maju dalam segala hal nih. Misalnya kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu sendiri. Karena kenapa? Kamu tidak luput dari melihat kesempatan. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ini santai aja. Yang ketiga, siapakah kamu untuknya? Ada kartu Knight of Wands. Knight of Wands itu adalah orang yang siap pasang badan. Walaupun emosi kamu mungkin kadang labil ya. Kadang kamu ada sedikit tidak konsekuensi dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu tuh orangnya berani ya, dalam arti ya udah lawan aja dulu gitu. Jadi kamu adalah tipe orang yang suka pasang badan apabila memang dia patut diperjuangkan atau untuk sesuatu hal yang diperjuangkan. Di sini sih aku melihatnya dia melihat kamu tuh masih belum terlalu kelihatan dewasa. Ya, maksudnya masih suka meledak-ledak dalam aksi, tindakan, kadang juga mungkin ceroboh ya, tidak melihat waktu. Cuman yang aku lihat di sini kita lihat backgroundnya aja ya. Backgroundnya itu aja padang pasir dan kamu pakai baju jirah yang panas itu. Berarti kamu tuh orangnya bisa bertahan dan beraksi di setiap suasana. Kamu adalah partner yang bagus ya, karena kamu juga tidak melihat seberapa lingkungan kamu. Kalau misalnya kamu suka ya kamu perjuangkan gitu. Kamu adalah pejuang sejati. Yang ketiga, wah, ini yang paling bagus nih sebetulnya. Kamu tuh adalah penerang di saat kelam untuk dirinya. Jadi, ya mungkin aku nggak usah jelasin ya. Dia tahu kalau dia punya masalah, dia akan cari kamu. Dia tahu kalau seandainya kamu itu adalah orang yang semacam kayak lilin. Misalnya menerangkan hari yang gelap. Menerangkan situasi yang memang sudah kayaknya mati. Kamu selalu memberikan harapan sama dia. Oke, there is a hope. There is a hope. Selalu ada harapan. Walaupun harapan itu unlimited ya teman-teman. Bisa aja kamu berjuang dari umur 20, kayaknya nanti umur 60. Kita nggak pernah tahu.
Kalau aku sih lebih baik begitu, karena kita bisa menikmati masa tua dengan tenang. Tinggal kita kasih nanti, kalau kita udah nggak ada, kita kasih hartanya ke siapa? Berarti kan ke anak tercinta atau ke siapa, ya kan? Nah, di sini, dan aku doain semua yang ada di sini sukses dan tenang di masa tua. Oke? Pentacles. Nah, Pentacles ini terkait dengan keamanan, security. Dia melihat kamu itu adalah orang yang bisa menghidupi diri kamu sendiri, keluarga kamu, orang yang kamu sayang. Itu bisa bertahap berpuluh-puluh tahun ke depan, teman-teman. Kamu tuh ibaratnya dilihat dia tuh sudah punya masa depan yang tertata gitu, sudah jelas jalur kerja kamu kemana, kamu di sini arahnya kemana, nanti berapa tahun lagi jadi apa, dan dia lihat kamu tuh punya potensi yang bagus ke depan. Apalagi untuk keluarga. Dia keluarga tuh sudah siap secara lahir batin. Itu yang dia lihat dari kamu. Oke? Ada kartu The Fool. The Fool. The Fool itu kamu orangnya spontaneous. Dibilang tidak berencana. Kadang kamu itu tidak bisa ditebak juga ya. Kamu suka sesuatu hal yang seru, dan bersama kamu itu banyak hal-hal yang sebetulnya dia nggak tahu. Tapi mungkin kamu bisa menyampaikannya melalui kegiatan atau informasi. Nah, kartu The Fool di sini sebetulnya adalah kamu selalu melihat sesuatu yang ibaratnya ya walaupun nanti jatuh itu bukan hal yang baik buat kamu, karena tantangan itu adalah hal yang ingin kamu hadapi. Semakin banyak tantangan di hubungan ini, aku rasa kamu semakin maju. Itu yang dia lihat ya. Kartu Four of Cups. Kamu termasuk orang yang tidak mudah untuk tertarik dengan segala sesuatu yang kelihatannya menjanjikan. Kamu tuh selalu ada berpikir negatif sebenarnya. Kalau orang kebaikan sedikit atau memberikan kamu apa, kamu kayak nggak terlalu mau menerima gitu loh. Itulah sebabnya ya, mungkin dia lihat kamu tuh juga kalau punya pasangan saat ini yang dipertahankan paling cuma bisa dihitung jari. Kamu bukan tipe flamboyan. Banyak yang ngomong, Kak, flamboyan itu apa sih? Flamboyan itu yang suka mencelok-mencelok sana sini, roman picisan. Kamu cari di KBBI deh, manusia flamboyan tuh kayak apa. Menyenangkan semua orang, membuat mata tertuju padanya dengan kesenangan, dengan ngomong banyak gitu, flamboyan, tukang rayu. Ya, di sini kamu tuh lihat-lihat, kalau kamu tidak mencintai seseorang, maka kamu tidak akan menyerahkan apapun, termasuk hati kamu, ya biasa aja. Kamu termasuk sosok yang dingin loh, dan susah untuk mengambil hati kamu, sebenarnya. Kalau orang yang bisa ngambil hati kamu, berarti memang yang benar-benar kayak kamu sudah tahu konsekuensinya gimana. Dan di sini kalau dibilang ada orang yang menaruhkan sesuatu, kamu tuh nggak mudah percaya ya, nggak mudah percaya. Dan jeleknya ini kadang-kadang kamu tuh suka salah melihat peluang. Ya, kamu bilang, ya gue masih ada, ngapain sih? Padahal kamu butuh sebetulnya untuk nanti. Nah, kamu tuh terlalu menggunakan perasaan atau insting kamu kadang-kadang untuk menolak sesuatu. Tapi bagusnya kalau dalam cinta ya, teman-teman, kamu tuh nggak mudah untuk bergeming. Ada yang suka sama kamu ya, kalau kamu nggak pakai hati ya nggak dulu deh gitu. Di sini ada kartu Knight of Cups. Kamu tuh suka memberikan perhatian-perhatian kecil ya. Kamu tuh tidak susah untuk mengutarakan perasaan kamu. Misal kamu suka sama seseorang ya, kamu berani aja mengutarakannya. Mau ditolak kayak mau enggak kayak, di sini aku ngelihatnya yang penting ngomong dulu. Sama nih. Perpaduannya dengan Knight of Wands, aksi dulu, masalah perasaan ya udah diomongin aja, masalah resiko ya kemudian. Itu yang dia lihat. Pokoknya kamu tuh dibilang adalah super strong human, manusia yang kuat ya, mau di segala situasi tuh ada gitu. 3 Pentacles. Kamu tuh orangnya simple sih. Kalau kamu ngelihat hubungan ini bermanfaat ya kamu jalanin. Dan di sini aku lihat kamu tuh orangnya suka untuk berkomunikasi atau bekerja sama. Arti dia di sini adalah kamu itu adalah orang yang sangat memberikan kesan gitu loh. Jadi kamu tuh punya keinginan untuk
Oke, kita kooperatif, kita kerjasama dalam situasi hubungan cinta kita yang bagaimanapun, kamu tuh tetap mengerti dia, gitu loh. Kamu tuh kayak menunjukkan sikap yang lebih menonjol. Kamu selalu membuat orang lain tuh amazing. Kira-kira kejutan apa lagi nih, gitu kan? Jadi orang tuh kayak impresif untuk melihat diri kamu. Dia sangat impresif untuk melihat kamu. Kamu tuh kayak mutiara dalam cangkang. Nah, dan kartu 3 Pentacles di sini menunjukkan eh apa ya? Lebih ke apa ya? Maksudnya kayak kita lihat di kartu ini itu kan kayak ada seseorang pemahat dengan mahakarya, ya kan? Dan ada orang yang berimpresi melihatnya. Jadi efeknya tuh apa ya, teman-teman? Kamu tuh untuk jangka panjang gitu loh, untuk kerjasama, partnership lah ibaratnya. Kalian itu bicara mengenai keindahan ya, untung ruginya apa sih di hubungan ini gitu. Dia melihat kamu tuh sebagai potensi dan peluang juga sebetulnya. Ya untuk apa ya, ya kita kan makhluk sosial, kita nggak bisa hidup untuk sendiri kecuali kamu udah tahu semua solusinya gitu. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa langsung dirasakan. Aku bisa lihat kamu tuh bukan orang yang peres karena terkait dengan perasaan di sini kamu tuh sangat hati-hati ya. Tetapi kamu adalah orang yang sangat loyal, orang yang sangat setia. Di sini kartu 5 Pentacles. Nah, ini adalah tantangan ya teman-teman. Ya kita banyak melihat kartu Pentacles di sini, berarti memang dari segi besar kamu tuh adalah orang yang duniawi. Nggak heran kalau kamu suka uang, kamu suka cinta, kamu suka apa namanya, segala sesuatu yang nyata, yang real, nggak mau halu-halu. Misalnya lu suka sama gue, ayo jangan ngajak gue tuh halu terus, dibuktikan aja gitu ya. Kamu ini adalah orang yang berjuang keras ya. Mungkin dia sudah tahu sisi kamu dari kamu susah sampai kamu seneng sekarang. Dia ngeliat perjuangan kamu itu kamu lakukan sendiri, kayak berjalan di atas salju yang sedang tebal, suasana dingin. Bayangin aja seperti itu, suasana dingin, salju tebal, kemudian di sini kamu udah sampai pakai baju compang-camping ya, kakinya buntung, luka dan segala macam, tapi kamu tetap berjalan, walaupun dengan kondisi yang memang kalau orang lihat kayaknya udah nggak mungkin nih. Hambatan berat kamu hadapi. Gitu. Kamu selalu ada masalah mengenai pasti keuangan, pekerjaan, rezeki, pasti. Gitu. Karena di sini yang aku rasakan energinya adalah Pentacles, banyak sekali Pentacles. Yang kedua yang banyak di sini kita melihat kartu Wands. Kamu tuh orangnya suka beresiko ya, mengambil aksi dan lain-lain. Dan ada satu kartu, ada 2 kartu mayor di sini ya, 2 kartu mayor. Lagi-lagi berhubungan dengan Wands. Apa yang kamu aksikan kadang-kadang ya itu naif gitu. Sesuatu yang spontaneous. Ya, sesuatu yang spontaneous. Dan ada kartu High Priestess. Kita lihat di sini hal detailnya, dia bawa kayak gulungan ya. Gulungan itu berupa ilmu. Kamu tuh orang yang pinter loh sebenarnya. Tapi kamu nggak menunjukkan kepintaran kamu. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin gini, aku udah tahu nih dia tukang ngibul gitu kan. Aku udah tahu nih dia nih ngeretin aku, tapi udahlah gue diamin aja sampai pada waktunya gue cut off gitu. Ada sisi, aku nggak bilang ini munafik ya. Ini juga salah satu kartu manipulatif. Setelah The Magician gitu. Jadi yang aku bisa lihat di sini kelihatannya tenang. Kamu tau gak sih kayak kamu ngelihat Queen Elizabeth gitu, ketawa-ketawa tapi politik. Nah, itu dia. Kamu tuh orang yang tenang tapi juga membahayakan. Kita nggak pernah tahu apa pikiran kamu. Dan di sini ada kartu Three of Swords ya, teman-teman. Three of Swords. Dia melihat kamu tuh sudah banyak banget sakit hati. Ya, jadi arti kamu untuk dirinya adalah dia pengen ya, dia sudah mengetahui semua ini dan sudah pasti dia tahu kondisi kamu tuh yang suka patah hati. Dan dia akan berusaha di sini untuk tidak menancapkan pedang-pedang ini ke hati kamu. Kamu tuh adalah orang yang spesial loh.
dalam segala macam badai ya. Kita punya 2 kartu negatif di sini. Masalah uang, masalah hati, itulah masalah kamu. Dan dia melihat kamu ini pasti, dia ini masalahnya hati. Kalau dia uring-uringan pasti kalau nggak hati ya uang gitu yang kamu pusingin. Oke, kita akan lihat lagi lebih jelas dan lebih dekat. Siapakah kamu untuknya? Siapakah kamu untuk dirinya? Siapakah kamu sebenarnya untuk dirinya? Oh, teman-teman. Kamu adalah healer. Healer itu penyembuh. Itu nggak cuma dari cara kamu menyampaikan pendapat kamu ya, tapi kamu juga pendengar yang baik. Jadi kalau seandainya orang itu ingin bicara sama kamu, dia pasti akan kayak, aku pengen nih mendengar opini dia, apa yang bisa kita diskusikan, apa yang bisa disembuhkan dari masalah ini, apa yang bisa dilihat dari sisi positifnya dari masalah ini. Sebenarnya gampang kok teman-teman, semua itu nggak usah dibawa pusing kalau kamu santai. Aku tuh belajar dalam hal ini menerima sebuah kegagalan ya. Kadang-kadang kita tuh kayak berpikir penuh, kenapa sih gagal, tapi bawalah santai, ternyata kamu tuh nggak kurang apa-apa kok. Mungkin kamu belum bisa untuk memberi barang yang kamu mau gitu, mungkin kamu masih harus mengebayar cicilan, karena itulah hidup ya kan. Kalau nggak ngutang, masalah cinta, masalah duit ya nggak, masalah kerjaan, digencet bos kamu gitu. Nggak usah dipikirin, dijalin aja jadi yang terbaik. Karena pikiran itu yang membuat kita itu semakin kayak ketekan gitu. Mendingan kita ngomong, kita malas mikir, tapi kita fokus. Itu sih kuncinya. Kamu coba belajar mulai sekarang untuk ngeblankin aja pikiran kamu gitu tiap pagi. Dan kalau seandainya sudah malam hari, jangan pikirin kejadian hari ini. Gagal tuh masalah kemarin, usaha yang kita lakukan adalah untuk ke depan. Oke? Catat quotes-nya. Di sini kamu memberikan kebebasan pilihan pada dia. Kamu tidak ada namanya memaksa. Kalau misalnya kamu mau dekat sama aku, silakan dekat. Kalau enggak, ya udah. Jadi dia merasakan kamu tuh udah penyembuh. Kamu tuh memberikan kebebasan, tidak menuntut dia sama sekali. Adapun kata-kata yang kamu nuntut, paling kapan ya kita menikah? Kapan ya kita bersama? Tapi kamu enggak yang harus sekarang nih. Aku kasih waktu ini. Enggak kayak gitu. Ini ada beberapa orang aja ya. Aku rasa nggak semuanya di sini seperti itu. Kayaknya nggak semuanya berhati malaikat deh. Di sini aku bisa melihat kamu tuh orangnya rileks ya. Ya mungkin rileksnya itu karena sudah sudah sering mendapatkan hal sakit sampai baal. Tapi itu bagus karena kamu tuh memberikan ketenangan. Seseorang yang dianggap menenangkan adalah dia harus membuat dirinya tenang dulu. Baru orang yakin, oh iya, ternyata aku datang ke dia ini tenang banget loh. Gitu, ya. Dan aku ngelihatnya di sini tuh, kamu, ya mungkin ada yang suka yoga, meditasi, dan lain-lain. Olahraga kebatinan lah. Itu membuat kamu tuh, dia kalau ngeliat kamu tuh auranya tuh kayak aura di ubun-ubun nih ya, 7 cakra ini tuh kayaknya tuh ada yang keluar gitu, ada dominannya. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh nggak banyak bicara, orang udah ngeliat, oh dia berwibawa sekali gitu, oh dia auranya terpancar sekali. Makanya untuk ngebooster ya silakan beli Li Aura parfum ini ya teman-teman. Dan dia lihat kamu itu adalah seorang pemimpin. Ya, kamu tuh bisa mengambil alih segala situasi. Oke, teman-teman. Inilah pembacaan untuk malam ini. Siapakah kamu untuknya? Kamu adalah orang yang seperti ini. Kita punya R. Saya akan buka sekitar 5 ya. J, Z, Q, W.
Kalau yang namanya nggak ada, berarti pembacaan 60%. Kalau namanya ada, berarti pembacaannya adalah 80%. Aku nggak pernah bilang ini harus resonate dengan kamu. Ya, resonate mungkin 80%. Untuk salah satu, entah zodiak, entah apa namanya, nama, jika salah satunya ada, maka 80%. Syukur-syukur dua-duanya. Booster 80%. Kalau seandainya memang nggak ada sama sekali, hanya berlaku 60%. Nggak usah muluk-muluk lah, aku nih manusia. Oke, terima kasih. Kalau mau pesan Li Aura, mau konsultasi, jangan lupa untuk membaca deskripsi di video ini. Terima kasih, see you, bye-bye.